warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang kehamilan dan resikonya. Setiap kehamilan seharusnya menjadi kisah bahagia, tapi faktanya sebagian ibu di Indonesia, perjalanan itu justru berakhir dengan tragis. Setiap ibu memiliki harapan untuk menyambut buah hatinya dengan selamat dan bahagia. Namun realita yang terjadi di Indonesia itu berbeda. Masih banyak ibu yang kehilangan nyawanya, mulai dari saat hamil, saat melahirkan, dan dalam masa nifas. Angka kematian ibu bukan hanya sekedar data, melainkan bagaimana sebuah bangsa dapat melindungi perempuan dan generasi masa depannya. Dalam video kampanye ini, mari kita pahami apa itu angka kematian ibu, apa saja penyebabnya, dan bagaimana kita dapat berperan dalam upaya pencegahannya. Apa itu AKI? Angka kematian ibu atau AKI adalah jumlah perempuan yang meninggal dunia saat hamil, saat melahirkan, atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan. Sebab akibat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kehamilan. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup dan menjadi salah satu indikator penting kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. Fakta AKI di Indonesia. Pada tahun 2022, AKI di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Itu berarti setiap harinya sekitar 15 ibu meninggal dunia. Angka ini bukan sekedar data, setiap hari sekitar 15 ibu di Indonesia meninggal dunia karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Untuk lebih memahami kenyataan ini, mari kita saksikan cuplikan berita berikut. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Yang lebih memprihatinkan, lebih dari setengah kematian ini terjadi setelah ibu melahirkan, yaitu dalam masa nifas, periode krusial yang sering luput dari perhatian. Padahal, masa nifas seharusnya menjadi waktu pemulihan, namun tanpa perawatan yang tepat, bisa justru menjadi masa paling berisiko. Penyebab kematian ibu, penyebab langsungnya yaitu seperti perdarahan pasca persalinan, preeklamsia, infeksi atau sepsis, persalinan lama, aborsi tidak aman. Penyebab tidak langsungnya yaitu seperti anemia berat, penyakit jantung, diabetes, HIV atau AIDS, TBC, dan malaria. Faktor risiko kematian ibu yang pertama, kehamilan di usia terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua yaitu kehamilan keempat atau lebih. Yang ketiga yaitu jarak kehamilan yang terlalu dekat. Yang keempat yaitu gizi ibu yang buruk. Yang kelima yaitu tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang keenam yaitu melahirkan di rumah tanpa tenaga medis. Yang ketujuh yaitu tidak mengenali tanda bahaya. Kematian ibu seringkali disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, terlambat mengenali tanda bahaya. Yang kedua, terlambat mencari pertolongan medis. Yang ketiga, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ketiganya dapat dicegah melalui edukasi, kesiapan keluarga, serta sistem pelayanan yang siaga dan responsif. Sayangnya, masih banyak ibu yang kehilangan nyawa hanya karena terlambat mendapatkan bantuan. Berikut
Cuplikan kisah nyata yang menggambarkan situasi tersebut. Angka kematian ibu dan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Banyaknya faktor yang menyebabkan kematian ibu dan anak. Sebelum meninggal dunia tepatnya 2 bulan lalu, Wulan tengah A few moments later. Tanda-tanda bahaya pada ibu yaitu terbagi menjadi 3, saat hamil, saat bersalin, dan dalam masa nifas. Tanda-tanda pada saat hamil yaitu yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Yang kedua yaitu wajah dan kaki bengkak. Yang ketiga yaitu sakit kepala, kejang, pandangan kabur. Yang keempat yaitu nyeri perut hebat. Yang kelima yaitu gerakan janin menurun. Tanda saat bersalin yaitu yang pertama, persalinan lebih dari 12 jam. Yang kedua yaitu air ketuban keruh atau hijau. Yang ketiga yaitu perdarahan hebat. Yang keempat yaitu demam tinggi. Yang terakhir adalah tanda saat nifas, yaitu luka melahirkan, tampak infeksi atau berbau. Yang kedua yaitu perdarahan tidak berhenti. Yang ketiga yaitu demam, menggigil, kejang. Yang keempat yaitu nafas cepat, lemas atau tidak sadar. Kematian ibu dapat dicegah melalui pemeriksaan kehamilan rutin selama 6 kali, melahirkan di fasilitas kesehatan, konsumsi makanan bergizi dan tablet tanpa darah, rencana persalinan dan rujukan sejak awal, rencana persalinan, perawatan saat nifas secara intensif, edukasi keluarga dan remaja tentang kesehatan reproduksi. Peran semua pihak. Keluarga, terutama suami, wajib mendampingi ibu selama kehamilan dan masa nifas. Masyarakat harus aktif mendukung, menyediakan informasi, transportasi, dan lingkungan yang mendukung keselamatan ibu. Pemerintah bertanggung jawab menjamin layanan 24 jam, fasilitas rujukan, program jam persal, buku KIA, dan posyandu yang aktif. Angka kematian ibu bukan hanya sekedar angka. Ada ibu yang tidak sempat memeluk bayinya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya, dan ada anak yang tumbuh tanpa sosok ibu. Mari kita bergerak, dan mari kita lindungi para ibu. Karena menyelamatkan satu ibu, artinya menyelamatkan satu generasi. Ibu sehat, anak selamat, keluarga kuat, dan bangsa hebat.